memang gamelan yang lama juga, kuno juga ya. Wah. Nah, ini pun masing-masing punya gending-gending sendiri-sendiri juga. Nah, ini termasuk ini niyogo atau penabuhnya. Ini juga penabuh abdi-abdi dalem yang secara turun-temurun udah tua-tua semua juga. Ya, jadi ini seperti ini. Wah, ini juga masih ini ya Pak ya, masih jadi zaman dahulu kala masih tetap dilestarikan. Iya, gamelan-gamelan ini. Jadi ini gamelan ini dulu waktu beliau perjuangan Pangeran Sambernyawa, termasuk salah satunya Kiai Basworo, itu salah satu petilan dari Kiai Kanyut Mesem. Ini dulu untuk mengiringi waktu datang atau pulangnya dari Medan Laga. Nah, kalau sekarang kan tambur. Iya. Kayak gamelan ini ya. Ya, ini bisa kita dengar nih bunyi-bunyinya. Wah, ini luar biasa. Tanpa sound system. Nah, ini masih bagus seperti ini. Masih nyaring sekali bunyinya ya Pak ya, gamelan-gamelan. Kita lihat orang asing belajar juga. Wah, ada juga nih Bismania. Ada orang asing yang belajar gamelan di sini. Atau mau nyoba nabut juga boleh. Boleh nih Pak. Coba aja apa? Di sini ya, ini coba di sini. Ya, bisa minta ini diajarin salah satu yogonya. Ini yang paling gampang aja Pak, yang mana Pak? Nah, ini dia Bismania, mau coba. Halo Bapak. Oh iya, baik. Saya coba ya Pak ya. Bisa coba. Oke. Agak keras ya, agak keras. Nah, ini dia Plesirmania, salah satu gamelan di Mangkunegaran. Dan gendingnya ini bernama gending kodok ngorek. Sementara gamelan yang berusia dari tahun 1850 ini dimainkan setiap hari Sabtu pagi, mulai pukul 10 hingga 12 siang. Dan di pendopo ini ternyata memiliki 3 set gamelan. Yang paling tua dibuat pada tahun 1751. Bisa dibilang itu adalah gamelan paling tua di Jawa ini. Konon gamelan ini dibawa dari kota Demak ke Solo. Namun sekarang hanya dipakai untuk acara-acara khusus seperti perkawinan atau penobatan raja. Nah, untuk lebih mengetahui kisah gamelan dan penari di Mangkunegaran ini, kita akan ngobrol dengan Bapak Bambang. Beliau ini nih adalah salah satu seniman di Pura Mangkunegaran ini. Wah, ini beliau ini sedang latihan. Ini Pak Bey ini juga Pak Bey Bambang Suryono. Nah ini, halo Pak Bambang. Siang. Ini beliau pengagengnya dari Langen Projo, yaitu mengenai seni dan budaya Mangkunegaran, sekaligus membawai tarian maupun karawitan yang bisa. Kalau mau pengen tahu lebih lanjut mengenai gamelan, tarian, bisa dengan Mas Bambang. Wah, terima kasih ya Pak Joko ya. Iya, Pak Bambang, mari Pak. Wah, Pak, ini kalau kita lihat di sana kan ya, itu gamelan-gamelan itu kan sudah dari ratusan tahun yang lalu tentunya. Kalau sejarah dari gamelan di Pura Mangkunegaran ini seperti apa sih Pak Bambang? Ya sebenarnya ini dimulai sejarahnya itu ketika Adegeng Mangkunegaran itu Mangkunegoro ke-1 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro. Jadi gamelan-gamelan ini memang dari situlah awal mula sejarah gamelan maupun kesenian Mangkunegaran. Jadi sebenarnya ada di zaman Kartosuro belum sempat belum sempat ditulis maupun dicatat. Jadi mulai Mangkunegoro 1 1757 ya Pak ya. Lalu kalau gini dari penari-penarinya juga setiap hari berlatih di sini ya Pak ya. Jadi ini adalah dari Kemantren Langen Projo yang tadi sudah disebutkan Pak Joko bahwa
itu yang mengelola kesenian baik karawitan, tari, pedalangan itu oleh Langen Projo, dan ini sebuah aktivitas dari abdi dalem tari, dan mereka itu abdi dalem yang sudah diberi artinya gelar kekancingan. Artinya mereka itu Nyi Demang, ada yang Nyi Bei, Nyai Bei, ya, termasuk saya Mas Ngabei. Kalau itu gamelan di sana pada zaman dahulu itu difungsikan untuk apa ya? Ya, Bambang. Untuk yang Coro Balen, gending Coro Balen, gamelan Basworo, ya Kiai Basworo itu sebenarnya untuk penghormatan. Ini semua tari karawitan pakormatan untuk menghormati. Nah, itu untuk kedatangan tamu-tamu. Oke, menyambut tamu gitu ya, Pak ya. Coro Balen. Kemudian yang kedua ini gending kodok ngorek. Nah, ini fungsinya di dalam istana untuk tata cara perkawinan adat. Perkawinan jika ya, di istana. Khusus gending kodok ngorek. Jadi itu untuk perkawinan. Kemudian yang monggang, gending monggang, ya itu untuk keperluan juga untuk rawuhnya, keluarnya niosnya, raja dengan monggang dulunya. Terus kemudian juga ada cerita juga itu monggang itu sebagai iringan untuk upacara kematian. Ya, jadi musik kematian untuk jadi monggang itu. Jadi setiap alunan musik gending semua sudah ada maknanya sendiri-sendiri ya, Pak ya. Jadi ada fungsi maknanya sendiri. Apakah ada latihan-latihan khusus setiap bulannya Pak untuk para niogo atau penabuh gamelan ini? Ya, jadi mereka untuk ini kan hari Sabtu. Ya. Gamelan pakormatan itu dibunyikan pada hari Sabtu. Sehingga orang di kalangan abdi dalem itu menyebutnya seton Setu ya. Sabtu. Oke, seton dari kata Sabtu ya, jadi Pak. Mereka seminggu sekali mereka membunyikan gamelan-gamelan pakormatan ini. Kemudian hari Rabu itu marak itu ya. Piswana. Itu baik piswanan itu untuk para abdi dalem penari juga abdi dalem yoga semuanya hari Rabu itu harus piswanan jam 10 pagi dan mereka berlatih. Ini mungkin tariannya juga ada artinya Pak Bambang. Ya, ini mungkin ini coba tariannya. Jadi maaf. Jadi mungkin bisa tariannya. Nah, ini tarian Bedoyo Bedah Medion. Jadi Bedoyo itu kalau di Istana Mangkunegaran itu jumlahnya 7 penari. 7 penari. Ya. Ya. Ya, kalau di Kasunanan memang 9. Kalau kita 7 ya. Kita di Kadipaten. Jadi ini Bedah Medion itu menceritakan peperangan Panembahan Senopati waktu membedah kota merebut Kadipaten Madiun. Ya, makanya ini menceritakan Panembahan Senopati dengan Retno Gemilah, putri Kadipaten Madiun. Tapi mereka akhirnya dijadikan istri, jadi tidak perang karena terjadi ini percintaan mereka. Jadi kayak tari itu tidak hanya sekedar kesenian tapi sebagai prasasti. Jadi begitu merebut kota Madiun, beliau menciptakan tarian Bedah Medion sebagai peringatan, sebagai prasasti. Jadi tidak hanya tertulis saja dalam bentuk batu atau apa, tapi ini sebagai prasasti, momentum peringatan. Jadi bisa untuk mengenang juga pada saat itu ada simbolnya tarian ini pada saat masa apa, peristiwa apa gitu ya Pak ya. Nah itu dia Priscimania, ternyata banyak sekali kan ya berbagai macam keragaman budaya dan penuh ataupun syarat dengan filosofi dan makna dari gamelan, dari tarian, dari bangunan dan juga coraknya. Dan nanti saya akan ajak Priscimania untuk melihat perpustakaan yang ada di Mangkunegaran ini. Nanti kita lihat ke sana ya Pak ya. Itu dia Priscimania, ulasan kisah mengenai kerawitan gamelan dan tarian khusus di Mangkunegaran. Bisa dibilang, di balik tembok putih besar yang berdiri sejak tahun 1757, masih menyimpan kebesaran budaya seperti gamelan dan karawitan ini Priscimania. Kalau Priscimania pengen lihat tarian di Mangkunegaran,
Plesirmania bisa berkunjung di Pendopo Mangkunegaran setiap hari Rabu jam 10 pagi, atau kalau kelangenan akan musik gamelan ini bisa berkunjung setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Disinilah letak tradisi yang tiada henti. Nah, Plesirmania, episode Mangkunegaran ini akan kita sambung minggu depan ya, Plesirmania. Tentunya tidak kalah seru, yang akan mengupas keberadaan perpustakaan Rekso Pustaka milik Mangkunegaran serta keberadaan Pamedan Kavaleri. Nah, penasaran kan Plesirmania? Saksikan Solo Ngangeni minggu depan. Di mana lagi kalau bukan di Solo? Solo memang ngangeni.